Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Mulia dari kelompok 2 kelas 2E ASP mata kuliah pengantar akuntansi 2. Di sini kelompok kami kebetulan membahas piutang dan saya akan menjelaskan materi tentang piutang dan membahas beberapa soal. Sebelum itu, mungkin di sini kawan-kawan ada yang belum tahu apa itu piutang. Jadi ini pengertian secara singkatnya aja ya. Piutang itu merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain, atau bahasa mudanya itu kredit yang disalurkan kepada pihak lain, atau pinjaman yang disalurkan kepada pihak lain. Nah, itu piutang. Di dalam piutang ini ada yang namanya wesel tagih. Nah, wesel tagih itu bukti tertulis untuk membayar piutang. Jadi di sini saya akan membahas soal tentang wesel tagih. Nah, untuk soal wesel tagih ini bisa dilihat kalau di buku akuntansi keuangan menengah penerbit Salimba 4 karya Dwi Martani dan kawan-kawan itu di halaman 198. Kawan-kawan bisa lihat. Nah, pada contoh soal wesel tagih tersebut saya akan membahasnya. PT Sakura menerima wesel tagih dari PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tagih tersebut memiliki nilai nominal 30 juta dengan bunga 12%. Wesel tersebut diterbitkan tanggal 1 November 2015 dan jangka waktu 120 hari. Bunga dan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2016. Nah, yang diminta jurnal yang dibuat PT Sakura, jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan dari 1 November sampai dengan 31 Desember, dan yang ketiga, jurnal pada saat pelunasan wesel tagih. Nah, langsung saja jawabannya. Yang pertama, jurnal yang dibuat PT Sakura. Ya, jurnal yang dibuat PT Sakura itu ya ayat-ayat jurnalnya yaitu wesel tagih di debit sebesar 30 juta dan piutang dagang di sebelah kredit sebesar 30 juta. Nah, itu jurnal yang dibuat PT Sakura. Kemudian soal nomor 2. Jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan dari 1 November sampai dengan 31 Desember. Nah, sebelum membuat jurnal ini, kita harus menghitung dulu bunga dari 1 November sampai dengan 31 Desember. Itu caranya 30 juta dikali bunga tersebut yaitu 12%, dikali lagi karena jarak dari 1 November ke 31 Desember ini 60 hari, jadi ditulis 60 per 360, maka hasilnya 600.000. Nah, ini bunga dari 1 November sampai dengan 31 Desember. Kemudian bisa disusun jurnalnya, yaitu piutang bunga di debit sebesar 600.000, dan kemudian
pendapatan bunga dikredit ya sama 600.000. Nah, ini jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan dari 1 November sampai dengan 31 Desember. Berikutnya, soal ketiga. Jurnal pada saat pelunasan wesel tagih. Nah, sebelum menyusun jurnal pada saat pelunasan wesel tagih ini, kita harus menghitung dulu bunga dari 1 Januari sampai dengan 29 Februari 2016. Ya, caranya sama kayak menghitung bunga pada 1 November sampai dengan 31 Desember kayak tadi. Jadi 30 juta dikali 12% dikali 60 per 360. Ya, hasilnya 600.000. Nah, setelah dapat bunga dari 1 Januari sampai dengan 29 Februari, maka kita selanjutnya menghitung bunga selama 120 hari. Karena pada soal wesel tersebut mempunyai jangka waktu selama 120 hari. Jadi kita harus menghitung bunga selama 120 hari. Yaitu caranya bunga dari 1 November dan bunga dari 1 Januari itu ditambah. Jadi 600.000 dikali 2 sama dengan 1.200.000. Nah, ini bunga selama 120 hari. Nah, kemudian kita menghitung kas yang diterima. Untuk menghitung kas yang diterima ini, kita melihat pada wesel tagih tadi yang 30 juta. Jadi 30 juta itu kita tambahkan dengan bunga selama 120 hari. Jadi 30 juta ditambah 1.200.000 sama dengan 31.200.000. Nah, dari perhitungan ini kita baru bisa bikin jurnalnya. Jurnal itu pertama kas di debit sebesar yang tadi 31.200.000. Kemudian pendapatan bunga ini dikredit. Pendapatan bunga itu sebesar 600.000 tadi ya. Kemudian piutang bunga. Piutang bunga juga sama 600.000. Dan yang terakhir itu wesel tagih. Wesel tagih juga dikredit sebesar 30 juta. Nah, itulah jurnal pada saat pelunasan wesel tagih. Jadi, contoh soal transaksi wesel tagih ini bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Baiklah, berikutnya saya akan membahas soal tentang penurunan nilai piutang. Jadi saya membahas itu latihan 5.2 kalau di buku di halaman
237. Ya, PT Bintara memberikan pinjaman kepada PT Dagama dengan tingkat bunga 5% pada tanggal 1 Januari 2010 senilai 100 juta. Pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dengan nilai saat jatuh tempo adalah 130.525.000. Tingkat bunga efektif dari pinjaman tersebut 10% dan PT Bintara menggolongkan pinjaman tersebut sebagai pinjaman diberikan atau piutang. Pada akhir tahun 2011, PT Dagama dilikuidasi. Seluruh bunga yang telah dibayarkan oleh PT Dagama hingga tanggal tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2011, pihak yang melikuidasi PT Dagama menyatakan bahwa tidak akan ada pembayaran bunga berikutnya dan nilai pokok yang mampu dibayarkan hanya 80% dari nilai jatuh tempo pada tanggal jatuh temponya. Tingkat bunga pasar atas pinjaman yang serupa adalah 8% pada tanggal tersebut. Yang diminta: 1. Berapakah nilai pinjaman PT Dagama yang disajikan oleh PT Bintara sebelum terjadi penurunan nilai? Nah, kita langsung jawab aja. Nilai pinjaman PT Dagama yang disajikan oleh PT Bintara sebelum terjadi penurunan nilai, ya, yang tadi 100 juta. 100 juta itu nilai pinjaman PT Dagama yang disajikan oleh PT Bintara sebelum terjadi penurunan nilai. Dan soal nomor 2, berapakah nilai pinjaman PT Dagama yang disajikan oleh PT Bintara setelah terjadi penurunan nilai? Nah, kita lihat untuk menghitung pinjaman PT Dagama setelah penurunan nilai ini. Kita lihat soal, di situ ada kalimat yang mengatakan nilai pokok yang mampu dibayarkan hanya 80% dari nilai jatuh tempo. Jadi untuk menghitung pinjaman setelah penurunan nilai ini, kita hitung 80% dikali nilai pinjaman setelah jatuh tempo. Kita coba 80% dikali nilai pinjaman setelah jatuh temponya itu ada di soal, yaitu 130.525.000. Nah, sama dengan 104.420. Nah, jadi nilai pinjaman setelah penurunan nilai itu 104.420.000. Nah, kita lanjut nomor 3. Bagaimanakah PT Bintara mencatat ayat jurnal penurunan nilai pinjaman PT Dagama pada 31 Desember 2011? Nah, sebelum kita mencatat ayat jurnalnya, kita harus hitung dulu berapa penurunan nilai. Cara menghitung penurunan nilai pinjaman PT Dagama yaitu nilai jatuh tempo dikurang pinjaman setelah penurunan nilai. Jadi nilai jatuh tempo tadi 130.525.000 itu dikurang yang tadi, yang pinjaman setelah penurunan nilai, yaitu 104.420.000. Maka hasilnya itu 26.105.000. Nah, setelah dihitung penurunan nilai piutang PT Dagama, baru kita bisa membuat jurnal. Nah, pada jurnal ini, jurnal
penurunan nilai piutang karena likuidasi tadi ya, karena sesuai soal. Jadi jurnal ini ada dua, itu saat pencadangan dan saat penghapusan. Saat pencadangan yaitu beban penurunan nilai piutang itu di debit yang sebesar tadi 26.105.000, dan cadangan penurunan nilai piutang itu di kredit sama. Itu saat pencadangan, dan ada juga saat penghapusan. Nah, saat penghapusan ini cadangan penurunan nilai piutang itu di debit 26.105.000, dan piutang usaha yaitu di kredit sebesar 26.105.000. Nah, inilah pembahasan soal tentang penurunan nilai piutang, yaitu di latihan 5.2 di halaman 237 di buku Akuntansi Keuangan Menengah Salemba 4 karya Dwi Martani dan kawan-kawan. Jadi sekian video saya. Mungkin ada video berikutnya, nanti saya akan membahas tentang pengakuan nilai piutang dan biaya transaksi. Ya, jadi video selanjutnya saya akan membahas itu. Jadi untuk saat ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.